mendaftar gitu ya, yang telah bersedia untuk mengikuti rangkaian daurah ini. Dan insya Allah pada daurah kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kitab At-Tuhfah As-Saniyah, Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, karya Syekh Muhammad Al-Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Insya Allah daurah ini akan diampu oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Hadrami, Muhammad Hadrami. Beliau merupakan dosen I'dad Lugawi Lipia Jakarta dan pengajar pesantren Kosan Disa. Dan sekedar informasi bahwa daurah ini akan berlangsung selama 8 pertemuan, dimulai dari hari ini dan pada waktu hari Jumat, setiap Jumat mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dan disesuaikan dengan waktu-waktu yang lainnya di daerah lain. Dan beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu mengenai tata tertib mungkin atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam daurah ini. Yang pertama, diharapkan para peserta mematikan speaker, dan juga untuk video itu pun opsional, sifatnya boleh dinyalakan boleh tidak. Dan juga diharapkan pula bagi para peserta untuk menggunakan nama asli, tidak diperkenankan menggunakan kunyah, lakop atau nama samaran, sehingga nanti bisa terdata oleh kami dan untuk pendataan di presensi. Serta untuk beberapa rangkaian atau apa saja yang kita lakukan selama daurah. Yang pertama akan ada materi dari Ustadz dan akan diakhiri dengan tanya jawab ataupun diskusi. Jadi kalau misalkan para peserta sekalian bagi yang mempunyai hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa dipersiapkan dan ditanyakan di akhir sesi nanti. Oke, untuk itu kami mulai Ustadz daurah kali ini. Assalamualaikum Ustadz Hadrumi. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi jazakallah khairan. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, mungkin untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan sepenuhnya kepada Ustadz untuk membuka dan untuk menyajikan materi pada daurah kali ini. Kepadanya, tafadhol dipersilahkan. Jazakallah khairan wa barakatuh. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani wa ba'd. Hayakumullahu jami'an wa marhaban bikum ya talabatal 'ilm fi hadzal majlis. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum jami'an likulli khair wa an yaftaha 'alaina wa 'alaikum jami'an abwabal 'ilm wa yubarik lana fiha wa yarzuqana al-ikhlas wa yuwaffiqana ila al-'amali bih fa innal 'ilma bila thamarah fa innal ilma bila amal kasyajarati bila thamarah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Alfian dan Kak Gina Robbani sebagai panitia di majelis kita ini. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian wa marhaban, selamat datang kepada para peserta semuanya dari al-ikhwan wal akhwat. Barakallahu fikum jami'an. Nah, daurah kita insyaallah selama 8 pekan ke depan akan kita isi dengan At-Tuhfah As-Saniyah yang merupakan syarah dari Al-Ajurumiyah. Sebagaimana ketentuan pada saat mendaftar, tentunya daurah ini bukan daurah dasar, akan tetapi daurah lanjutan, dalam artian semua peserta yang di daurah ini kami anggap semuanya sudah memiliki dasar dan basic dalam ilmu nahwu dan shoroh. Ini penting diingatkan. Kenapa? Karena nantinya daurah kita tentunya 8 pertemuan saja, akan ada banyak bagian-bagian yang itu butuh diringkas atau kita ringkas saja, mengingat itu mungkin sebagai pengetahuan dasar yang kita anggap sudah difahami insya Allah. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga perlu kita garis bawahi, nantinya pada bab sesi tanya jawab kita mencukupkan diri dengan apa yang kita bahas sebagai materi. Dalam artian sebagai dasar ilmu nahwu kita tahu semua, belum di sini di Al-Ajurumiyah tidak akan masuk ke khilaf perbedaan i'rab yang ada dalam nahwu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya sebelumnya sudah pernah mendengar
ada madrasah Kufah, ada madrasah Basrah dalam ilmu nahwu, sebagaimana di fikih ada khilaf di antara mazhab-mazhab. Nah, itu kita tutup dulu pintunya. Begitu. Karena apa, nanti takutnya melebar, akhirnya waktu yang itu diperkirakan cukup untuk menyelesaikan kitab ini takutnya tidak kunjung selesai. Nah, itu dua hal yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini baru terfikirkan oleh saya, karena kita pertemuannya seminggu sekali, dan nanti itu tiap pekannya kita membagi-bagi matan yang ada di kitab, sehingga mungkin hanya beberapa paragraf, 1-2 paragraf. Alangkah baiknya kita juga buat program itu menghafal matan. Nah, begitu. Jadi misalnya yang kita pelajari hari ini, 2-3 paragraf dihafal selama sepekan ke depan. Mungkin kita pilih hari Kamis sebagai hari setoran, atau Jumat pagi sebagai setoran di grup. Tapi ini bebas, dalam artian bukan kewajiban. Nanti saya lanjutkan di grup yang ingin mendaftar sebagai peserta penghafal, tinggal dibuat listnya. Nah, jadi apa, biar kebetulan daurah ini tidak diselesaikan dalam beberapa hari saja, 8 pekan, 2 minggu, 2 bulan, jadi bisa ada waktu untuk menghafal. Jadi kita selesai, kita punya hafalan, dan kita paham, insya Allah. Nah, ini sebagai usulan. Kemudian saya juga baru tahu ternyata beberapa peserta ada yang dari Pulau Sumatera. Memang kalau seperti di Riau, Medan, dan Aceh itu waktu Jumat itu sangat berbeda jauh dengan kita di Pulau Jawa. Tadi salah satu peserta mengatakan baru selesai Jumatan pukul 13.15. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita lihat jika materi misalnya selesai dalam waktu 1 jam atau maksimal 1 jam 15 menit, mungkin kita bisa jadikan pertemuan berikutnya itu di 13.15 saja. Nah, biar nanti teman-teman yang di sana juga tidak ketinggalan. Kenapa? Karena kalau ketinggalan di awal kelas, walaupun hanya mungkin 15 menit, tapi itu cukup menyulitkan untuk memahami apa yang dibicarakan selanjutnya. Tapi tetap kita selesainya di 14.30. Jadi dalam artian di sini insya Allah dalam artian kita undur dan juga tidak membuat jadwal teman-teman yang mungkin sudah fix setelah 14.30 ada jadwal lain, itu tidak terganggu insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke langsung pembahasan. Nah, At-Tuhfatus Saniyah bisyarhil muqaddimatil ajurumiyah. Ini sebenarnya nahwu dasar. Bagi orang Arab ini dasar. Tapi untuk kita sebagai orang Indonesia yang bahasa Arab bukan bahasa ibu kita, bisa jadi ini level menengah atau mendekati tengah. Kenapa? Kalau di pesantren-pesantren itu, yang pertama kali dipelajari para santri itu salah satunya kitab An-Nahwul Wadih. An-Nahwu Al-Wadih. Baru ajrumiyah ini dipelajari itu di level kelas SMA-nya. Nah, baru setelah ini nanti di level mahasiswanya, di kampus S1, seperti itu di Libya, baru nanti masuk ke Alfiyah Ibni Malik. Nah, mungkin itu jadi At-Tuhfah Saniyah ini mungkin di tengah-tengah. Nah, karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Nah, pertama dari muqaddimah beliau sebagai pengarang, alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa, hadha syarhun wadihul ibarat, zahirul isyarah, yani'us samarah, danil qitaf, kathirul as'ilah wa tamrinat. Ini syarah yang insya Allah kata beliau wadihul ibarah, tidak sulit untuk dipahami, kata-katanya jelas. Zahirul isyarah, dan juga jelas isyarahnya. Yani'us samarah, yang itu memiliki buah, dan ni'ul qitaf, mudah dipetik. Ini bahasa sastra. Kemudian beliau tutup, wa arju an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jalla. Terutama apa? Seperti hal ini, mengarang buku tujuannya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ke al-muqaddimat. Al-muqaddimat. Jadi mungkin ini bagi yang sebelumnya sudah belajar nahwu,
dasar rata-rata lembaga-lembaga sekarang ini mengarang buku nahwu dan shoroh itu dasar dengan bahasa Indonesia untuk memudahkan peserta. Nah, jadi ini mungkin menjadi pengalaman baru mempelajari nahwu ya dengan bahasa aslinya. Nah, jadi ini nanti akan saya bacakan matan dan syarahnya dengan baris-barisnya. Mungkin kalau langsung dicatat itu susah untuk diikuti. Tapi nanti teman-teman mungkin kalau yang udah nyetak bukunya, ngeprint atau beli, nanti bisa dilihat, dengar di rekaman, nanti sambil murojaah dikasih baris semuanya. Itu bagus untuk murojaah nantinya. Apalagi nanti kalau sudah hafal, insya Allah. Nah, tentunya dalam setiap ilmu ada unsur-unsur dan dasar-dasarnya. Itu disebut sebagai ta'rif, kemudian maudhu, samarah, nisbah, wadhi', dan hukum syari' fihi. Nah, yang pertama, apa itu definisi nahwu? Ta'rif an-nahwu tutlaq fil lughatil arabiyyah ala iddati ma'anin minhal jihah. Al-jihah artinya arah. Ya, nahwu itu dalam bahasa Arab disebutkan untuk beberapa makna. Salah satunya jihah, arah. Dikatakan zahabtu nahwa fulan. Saya pergi berjalan ke arah fulan. Nahwu. Ai jihatuhu. Wa min hasyibhu wal misl. Kemudian kata nahwu itu menunjukkan asyibah wal misl, mirip, seperti. Muhammadun nahwu Ali. Ya, Muhammad seperti Ali. Aisyibuhu wa misluhu. Ini salah cetak, ini harusnya Muhammadun nahwu aliyin. Kemudian adapun secara istilah tutlaqu kalimatun nahwi fil istilahil ulama al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha awakhirul kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yattabi'u dzalika. Sebuah ilmu yang mengantarkan kita pada mengetahui kaedah-kaedah untuk mengetahui apa? Hukum-hukum akhir kalimat Arabiyah, barisnya. Barisnya apakah kasrah, apakah fathah, apakah dhammah. Nah, ini dari dia apakah dia mu'rab, apakah dia mabni, dan seterusnya. Mungkin orang bilang, wah mudah, tinggal pakai kaedah sakin taslam, sukunkan, nggak kelihatan, selamat dah, ya kan, nggak usah pakai baris. Oke, beberapa hal mungkin bisa selamat. Tapi kalau misalnya bentuknya itu yang jamak muzakkar salim misalnya. Nah, misalnya saya di sini contoh jaa muslim, ya kan, kita pakai sukun jaa muslim. Bisa aja yang ngomong nggak paham ini muslimun muslimin atau gimana, ya kan? Jaa muslim, oke. Tapi kalau udah misalnya pakai muzakkar salim, jaa muslimun. Nah, ini udah mesti dia paham. Namanya fa'il, rofaknya sini kalau jamak muzakkar salim dengan mau, bakal kelihatan. Kalau dia salah ucap misalnya jaa muslimin, kan, jaa muslimin, bakal kelihatan. Nah, di sini jadi pentingnya kita, jadi harakat ini bukan hanya harakat zahir, tapi nanti ada yang namanya niabatan insyaallah. Kemudian al-maudhu'. Nah, wa maudhu' ilmi nahwi al-kalimatul arabiyyah. Jadi yang dipelajari bahasa nahwu ini diterapkan kepada kata-kata bahasa Arab, bukan bahasa lainnya. As-samarah, kemudian buah yang kita bisa dapat dari mempelajari nahwu, siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi. Siyanatul lisani, menjaga lidah, 'anil khata'i fil kalamil arabi, agar tidak salah dalam pengucapan penuturan bahasa Arab. Dari baris-barisnya tadi, wa fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi fahmas sahihan. Kemudian dapat memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis dengan pemahaman yang benar. Alladzaini huma aslu syariatil islamiyyati wa 'alaihima madaruha. Yang mana keduanya merupakan masdar atau sumber dari syariat Islam, dan itulah puncak atau tujuan utama kita mempelajari bahasa. Jangan hanya mempelajari bahasa
sebagai sebuah kebanggaan. Nah, tapi apa niatkan untuk memahami Al-Quran Sunnah, karena itu sumber syariat dan dia untuk mengantar kita kepada hidayah at-taufik, kepada hidayah. Kenapa? Kalau cuma sekedar bisa bahasa Arab, ngerti nahwu sorof, para orientalisme banyak atau enggak? Banyak. Mereka ngarang kamus-kamus, orang non muslim mengarang kamus, ngerti nahwu sorof. Tapi apa, dari awal niatnya sudah bukan lillahi ta'ala, bukan mencari hidayah, akhirnya hanya sebagai sebuah kebanggaan, dan itu sayang sekali. Kemudian nisbatu dinisbatkan ke salah satu minal ulumil arabiyyah, ilmu bahasa Arab, dan muasisnya wadhi'uhu, penemunya yang masyhur adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini yang terakhir, ini yang menarik, hukum syari' fi. Apa hukum mempelajari nahwu? Apa hukum mempelajari nahwu? Wa ta'allumuhu min furudil kifayah. Secara asal hukum nahwu fardul kifayah, gak wajib atas semua orang. Tapi apa, warubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu 'ainin 'alaihi. Tapi bisa menjadi fardhu 'ain atas seseorang. Kapan? Misalnya dia sudah kadung menerjunkan diri dan mengabdikan diri untuk belajar agama. Nah, belajar agama. Jadi misalnya nggak boleh ada santri bilang di pesantren, saya nggak suka nahwu, nggak suka saya. Kenapa? Saya nggak ngerti. Orang pelajarinya juga fardu kifayah, itu salah. Udah fardu ain mempelajarinya. Karena dia apa? Dia udah terjun diri masuk ke lingkungan atau ke tempat yang mana wajib bagi dia untuk memahami nahwu, karena dia bakal berbicara tentang agama. Nah, tentang agama. Jadi ini sebagai muqaddimah. Kemudian kita masuk ke matannya. Nanti di sini yang qala al-musannif rahimahullahu taala wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud as-Sanhaji al-ma'ruf bi Ibni Ajurrum al-maulud fi sanati 72 wa 600 wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyyah rahimahullahu taala. Nah, di sini Anda butuh bantuan untuk ikut membaca matan. Aina Syekh Rizky Ramdhani? Hadir Syekh. Mana? Nah, tafadhal jazakallah khairan. Taqra'ul matan wa ana asyrah. Jazakallah khairan. Nah. Min al-awwal. Nah, al-kalamu huwa lafzul murakkab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahmatullahi alaih. Qala al-kalamu huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Tamam. Qala al-muallif awalan wa yaftah bihi matnahu. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, sekarang tugas Syekh Abdul Hamid, pengarang Tuhfasaniyah, ini apa? Mensyarah kata perkatanya. Nah, ini wa aqul, ini balik ke siapa? Syekh Abdul Hamid. Wa aqul lil lafzil kalam ma'naya. Ahaduhuma lughawi wa tsani nahwi. Ya, al-kalam kalam itu memiliki dua arti. Amal kalamul lughawi secara bahasa bahwa ibaratun amma tahsulu bihi faidah. Sebuah ibarat, ungkapan yang bisa difahami. Faedah di sini dapat difahami. Kenapa? Sawaun akana lafzan aw lam yakun. Apakah itu ungkapan tadi dengan lafaz atau tidak dengan lafaz, aw lam yakun, kal khatti wal kitabati wal isyarat, seperti dengan tulisan, khat, kemudian isyarat. Isyarat kita oke atau tidak. Secara bahasa itu udah masuk kalam karena bisa dipahami. Tahsulu bihi faidah. Tapi kalau secara ilmu nahwu, wa ammal kalamun nahwi fala budda min an yajtami'a fihi arba'ata umur. Nah, inilah ta'rifnya yang di matan tadi. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang pertama, fihi arba'ata umur. Al-awwal an yakuna lafzan. Al-awwal an yakuna lafzan. Jadi kalam dalam ilmu nahwu harus punya lafaz. Jadi tidak masuk tadi yang apa? Yang khat wal kitabah
wal isyarah nggak masuk dalam kalam istilah nahwu. Wasani, kenapa nanti begini? Karena nahwu itu kan ada i'rab. Nah, kalau isyarah gimana i'rabnya? Nggak ada, kelihatan nggak ada barisnya. Wasani an yakuna murakkaban. Kemudian dia murakkab, dua kata atau lebih. Wasalis an yakuna mufidan. Yang ketiga, memberikan faedah, artinya dipahami, tidak gantung. Walaupun dia nanti dia dua kata atau lebih tapi gantung, istilah kalau bahasa kita belum ada pemahamannya. Warabi' an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Kemudian dia diletakkan atau diucapkan dengan pengucapan Arab, Nah, ini empat perkara, 4 syarat itu makna dari sebuah kalam. Sekarang sahib at-Tuhfah Saniyah mentahrir, mensyarah satu persatu. Wa ma'na kaunihi lafzan. Nah, apa itu lafaz? An yakuna sautan mushtamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yaitu hendaklah suara, lafaz adalah suara yang terdiri dari ala ba'dil huruf hijaiyah, beberapa huruf hijaiyah allati tabtadi'u bil alif wa tantahi bil ya. Tentunya huruf hijaiyah dari alif sampai ya, seperti wa mithaluhu Ahmad wa yaktub wa Sa'id. Fa in kana wahidatun min hadhil kalimat ats-tsalat 'inda nutqi biha takunu sautan mushtamilan ala arba'ati ahruf hijaiyah fal isyaratu matan la tusamma kalaman. Nah, ini lihat, ini pertama an yakuna lafzan, merupakan suara yang terdiri dari huruf. Nah, makanya al isyarah la tusamma kalaman. Isyarat tidak dikatakan sebagai kalam inda nahwiyin. Kenapa? Li'adami kauniha sautan mushtamilan ala ba'dil huruf. Karena dia tidak terdiri dari huruf-huruf, bahasa isyarat saja, pakai isyarat tangan. Wa in kanat tusamma 'indal nahwiyyin wa in kanat tusamma 'indal lughawiyyin kalaman li husulil faidati minha. Meskipun para ahli bahasa menamakan isyarat sebagai bahasa atau kalam. Karena apa? Li husulil faidah biha, karena dapat dipahami. Nah, makanya juga istilah kita ada istilah bahasa isyarat. Tapi tidak masuk ke pembahasan nahwu karena dia tidak memiliki huruf. Karena nahwu tugas utamanya apa? Mengetahui baris dari kata, baris akhir atau harakat. Wasani wa ma'na kaunihi murakkaban an yakuna mu'allafan min kalimataini fa aktsar. Kemudian syarat kedua, sesuatu itu disebut sebagai kalam, dia terdiri dari dua kata atau lebih. Muhammadun musafirun, mubtada khabar. Wal ilmu nafi'. Wal ilmu, pertama Muhammad dia sudah sebagai lafaz, oke. Musafir sebagai lafaz, iya. Memiliki huruf hijaiyah. Kemudian juga apa? Dari dua kalimat murakkab. Nah, ini belum sebutkan beberapa contoh setelahnya. Ya bulughul mujtahidu majda wa likulli mujtahidin nasibun. Nah, wa kullu ibarah minha muallafah min kalimataini aw aktsar. Setiap ibarah punya dua kalimat atau lebih, dua kata atau lebih. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'indan nuhah. Maka satu kata saja belum cukup disebut sebagai kalam. Misalnya antum tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bilang Muhammad, lafaz tapi bukan kalam. Karena apa? Tidak dipahami. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kalau jawaban gimana? Misalnya, aina akhuk zahaba. Aina Muhammad musafir. Ada yang nanya, aina Muhammad? Saya cuma jawab satu kata aja, musafir. Itu kalam atau enggak? Nah, murakkab atau enggak? Nah, ini dia. Nah, fal kalimatul wahidatul la tusamma kalaman 'indan nuha illa idan tawama ghairuha ilaiha, kecuali dia punya dua susunan. Sawaun akana indhimamu ghairiha ilaiha haqiqah
apakah penggabungannya itu hakikat kal amsilatis sabiqah, seperti contoh-contoh yang hakikat ini maksudnya apa? Betul-betul diucapkan atau dituliskan Muhammad musafir. Udah. Am takdiran, ataupun secara muqaddar. Idz qala laka qail man akhu fataqulu Muhammad. Nah, ada yang tanya man akhu? Man akhu? Saya jawab Muhammad. Titik, cuman satu. Murakkab atau enggak? Fahadil kalimat tu'tabaru kalaman. Lianna takdir itu murakkab, tapi secara muqaddar, dalam kurung istilahnya. Dipahami apa? Lianna takdir Muhammadun akhi. Au akhi Muhammad. Nah, seperti tanya juga, aina Muhammad? Musafir. Mana Muhammad? Sedang safar. Yang mendengar faham. Kenapa? Maksudnya apa? Aina Muhammad? Muhammad musafir. Aina Muhammad? Zahaba ay Muhammad. Zahaba au zahaba Muhammad. Fahiya fit takdiri ibaratun mu'allafatun min thalathi kalimat. Nah, secara takdir dia itu terbentuk dari 3 kalimat. Dari 3 kalimat, 2 atau 3 atau lebih. Kemudian wa ma'na kauni mufidan al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i al-mufid an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar, yaitu kalam itu ketika si pembicara boleh berhenti padanya dan tidak membuat pendengar menunggu hal yang lain. Falau qulta idza hadara al-ustaz la yusamma dzalika kalaman walau annahu lafzun murakkabun min thalathi kalimat. Seperti kamu misalnya katakan idza hadara al-ustaz, apabila ustaz datang. Belum dikatakan kalam, meskipun walau annahu lafzun, dia lafaz huruf hijaiyah murakkab, ya 3 kalimat, 3 kata idza hadara al-ustaz. Kenapa? Li'annal mukhatabah yantaziru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustaz. Karena lawan bicara menunggu. Nah, kamu mau lanjutinnya apa? Jadi belum bisa dipahami. Misalnya seperti contoh lain misalnya yang sering kita dengar mahfuzat. Manjadda. Nah, ini kan man nih. Manjadda. Paham nggak orang katakan manjadda? Barang siapa bersungguh-sungguh, semua apalagi? Mesti lengkap. Manjadda wajada. Yang bersungguh-sungguh pasti bakal dapat. Nah, cuma asalis ar-rabi' ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi an takuna al-alfadhu musta'malatu fil kalami min al-alfadhi allati wada'atha al-arabu lidalalati ala kauniha ala ma'nan min al-ma'ani, yaitu lafaz yang dipakai merupakan lafaz yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menunjukkan lidalalati ala ma'nan min al-ma'ani, untuk menunjukkan makna dari makna-makna yang ada. Masalan, hadara kalimatun wada'aha al-arabu li ma'nan wa huwa husulul hudur fi zamanil madhi. Seperti kata hadara, yaitu orang Arab menggunakannya untuk apa? Untuk menunjukkan kehadiran pada fi'il madhi, pada fi zamanil madhi, pada yang lampau. Kenapa? Kalau kita katakan yahduru berarti untuk yahdur al-an, fi'il mudhari. Uhdur di fi'il amr. Di fi'il amr. Nah, jadi nggak bisa kita i'rab. Nah, ini untuk memahami yang keempat ini gampang gini. Berarti Ustaz, gimana maksudnya? Seperti misalnya Arab Melayu. Apa ya Arab Melayu? Saya sedang minum. Ini lafaz atau enggak? Dari huruf hijaiyah atau enggak?
huruf hijaiyah. Dia murokab atau enggak? Murokab, ada 3 kata, ya kan? Kemudian apa tadi? Husul faidah. Paham enggak saya sedang minum? Mafhum. Mafhum, ya kan? Tapi apa? Bukan bahasa Arab, walaupun tulisannya dengan bahasa Arab. Jadi enggak disebut sebagai kalam. Antum enggak bisa i'rabin di sini. Saya sedang minum, mau kita i'rab bagaimana? Mau kita ikut ini mau gimana? Apa ini al-alif niabatan anil dhammah? Saya apakah dia sebagai fiil atau sebagai isim? Sedang ini apa? Minum ini apa? Nah, coba ini. Saya sedang, ini mau kita baca apa? Sedang ini, sedangun, sedangin, minum, minumun atau minumin. Nah, itu maksud dari yang keempat. Nah, apa tadi? Al-lafzu huwal al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz dia dari apa? Dari mufradat bahasa Arab, murakkab 2 atau lebih secara hakikat atau secara muqaddar takdir, mufid dipahami, bil wad'i merupakan asli dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Nah ini amsilatul lil kalamil mustafa asyurut. Ini contoh kalam yang memenuhi syarat-syaratnya. Seperti mubtada khabar, al-jawu sahun, al-bustanu musmirun, mubtada khabar, kemudian yudhi'ul qamaru lailan hal, la ilaha illallah Muhammadun safwatul mursalin, Allahu rabbuna Muhammadun nabiyuna. Ini contoh-contoh yang dia lafaz, murakkab, mufid, dan bil wadai al-arabi. Kemudian amsilatul lafzil mufrad, Muhammad, Ali, wa amsilah lil murakkab ghair mufid. Nah, dia murakkab ghair mufid. Madinatul Iskandariyah, Abdullah. Maksudnya apa? Ketika saya katakan Abdullah, thayyib, dia lafaz, dia murakkab, dia maudhu' bil wad'il arabi. Tapi maksudnya apa? Apakah saya katakan sebagai muqaddar? Man akhu Abdullah? Oke, mafhum. Tapi tiba-tiba saya katakan Abdullah. Ainal khabar? Abdullah talibun. Hadramut law ansafan nas. Nah, ini idza jaa asyita mahma akhfal murai in tala'atis syam. Nah, kata. Jadi butuh kalam itu harus memenuhi 4 syarat tadi. Nah, ini yang bagian asilah nanti insya Allah kita jadikan juga. Oh ya, tadi di awal saya lupa katakan, nanti kita juga ada latihan di grup. Jadi nanti setelah pertemuan saya pilih beberapa pertanyaan, saya share di grup, nanti bisa dijawab. Al-an wa anwa'ul kalam. Tafadhal Rizki. Qala wa aqsamu. Anwa'ul kalam qala wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa jaa'a li ma'nan. Nah, pembagian kalam, aqsamuhu. Tadi kita sudah memahami apa itu makna kalam secara nahwu. Sekarang terbagi menjadi 3. Waqsamu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Isim, fi'il, harf yang datang memiliki makna. Tidak akan keluar dari 3 ini. Teks Arab yang kita baca tidak akan keluar dari 3 ini. Nah, nanti di pembahasan kita ini kita akan dikasih tahu Imam Ibnu Ajurrum untuk mendeteksi yang di depan kita ini mau kita baca dia itu isim atau fi'il atau harf. Nah, wa aqulu al-alfadhul lati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilaina anhum fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina. Nah, lafaz-lafaz yang orang Arab gunakan pada pembicaraan mereka, kemudian dinukilkan kepada kita dari mereka, yang kemudian kita berbicara dengannya pada pembicaraan kita atau pelajaran-pelajaran kita. Naqra'uha fi kutubina, kita baca di kitab-kitab kita. Naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina, itu bahasa Arab, kita tulis dengannya. La yakhlu wahidun minha an yakuna wahidan min salatati asya.
la yakhlu wahid, tidak keluar satu pun darinya kecuali dia merupakan salah satu dari tiga hal, yaitu apa? Al-ism wal fi'l wal harf. Pakai dua ism atau fi'l atau harf. Fal ismu fil lughati amal ismu fil lughah ma dalla ala musamma. Al-ism, isim secara bahasa nama. Kalau kita terjemahkan nama, yaitu apa? Ma dalla ala musamma. Yang nama itu sebagai kata yang menunjukkan yang dinamakan. Dinamakan. Saya katakan pena, yaitu pena sebuah nama untuk alat menulis. Nah, itu. Wa fi istilahin nahwiyyin, adapun secara istilah nahwu, kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taktarin fi zaman. Apa itu isim? Yaitu sebuah kalimat yang menunjukkan makna secara sendirinya, dia memiliki makna sendiri. Karena ini apa, nanti berbeda dengan huruf. Huruf tidak memiliki makna kalau dia sendiri. Walam taktarin bizaman, dan dia tidak terkait dengan waktu. Ini membedakan dengan fiil madhi, mudhari, amr. Isim nggak ada isim madhi, nggak ada isim mudhari dan amr. Nahu Muhammad, Ali, Rajul, Jamal, Nahar, Tufahah, Laimun, Asa. Fakullu wahid min hadil alfaz yadullu ala ma'na. Walaysa zaman dakhilan fi ma'nahu fayakunu isman. Nah, dia tidak masuk oleh waktu, maka bisa disebutkan kapan saja. Maksudnya apa? Seperti Ja'a Muhammad, yaji'u Muhammad, ji'ya Muhammad. Akala Muhammad, ya'kul Muhammad, kul ya Muhammad. Khalas. La yataghayyar. Amma al-fi'il fil lughah al-hadas. Secara bahasa arti fi'il adalah kejadian atau peristiwa, al-hadas. Wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha, dia juga sebuah kata yang memiliki makna. Kemudian tapi apa, dia terikat waqtaranat bi ahadil azminatis salasah, terikat dengan tiga waktu yang ada. Al-madhi wal hal, al-mudhari wal mustaqbal, amr. Nahu kataba fa innahu kalimatun dalatun ala ma'na wa huwa al-kitabah. Fi'il katabah, dia memiliki makna yaitu kitabah, menulis. Tetapi pemaknaan ini muqtarinun bizamanil madhi, dia terikat dengan waktu, yaitu waktu lampau. Ketika kita dengar kata katabah, berarti yang terbayang kita apa? Aktivitas menulis di masa lampau. Tapi ketika kita gunakan masdarnya, yaitu isimnya, kitabah, menulis. Nggak ada waktunya di situ. Nah, atau kita katakan Muhammadun yaktub, Muhammad sedang menulis. Nah, wa nahwu yaktub wa nahwu uktub fa innahu dalatun ala ma'na wal kitaba aidan. Wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamanil mustaqbal ladzi ba'da zamanit takallum. Nah, mislu hadhil alfaz, nah ini tayyib. Hadza min kalam ni muallif atau biduni muallif kali ya. Nah, wa mislu hadhil alfaz nasara yansuru unsur fahima yafhamu ifham. Lafaz-lafaz fi'il yang madhi, mudhari' dan amr. Alima ya'lamu i'lam, jalasa yajlisu ijlis, daraba yadribu idrib. Apalagi akala ya'kulu kul, qadima yaqdamu uqdum, atau qabila yaqbalu iqbal. Wal fi'lu ala thalathati anwa'. Nah, ini mungkin pengulangan, kita murajaah dulu, guys. Jangan fi'il memiliki tiga bentuk, madhin wa mudhari' wa amr. Fal madhi ma dalla ala hadath waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu kejadian ala hadatsin waqa'a, yang terjadi fi zaman, pada waktu alladhi qabla zaman at-takallum, sebelum pengucapannya. Saya katakan misalnya sholaitu jum'ah, saya sudah sholat Jumat. Qabla sa'ah atau qabla sa'atin.
Wal mudhari' ma dalla ala hadath yaqa fi zaman takallum. Sedangkan mudhari' fi'il yang menunjukkan peristiwa yang terjadi saat pembicara mengucapkannya, au ba'da, atau mustaqbal setelahnya. Ana aktubu, saya sedang menulis. Ana aktub, ana u'allim. Au ba'dahu, nanti kita tambahkan ada namanya sin dan saufa. Ana sa'adhab fil masa. Ana saufa usafir fil usbu'il qadim. Nah, wal amr ma dalla ala hadath yutlabu husuluhu ba'da zaman takallum. Sedangkan fil amr yang menunjukkan peristiwa yang diminta oleh pemerintahnya, perintah yang melakukannya atau memintanya untuk terjadi. Nahu uktub, tulislah. Ada yang memerintahkan, ada yang diperintah. Tulislah, tulis. Ifham, ukhruj, isma, unsur, takallam, mustaghfir, washtarik. Ila ghairiha. Amal harf fil lughah at-taraf wa fi silahin nuha kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Adapun huruf, ini kita serap bahasa kita, harfun, harfani, hurufun, tapi yang kita pakai jamaknya huruf. Itu secara bahasa ujung, taraf. Jadi secara nahu, kata dallat ala ma'na fi ghairiha yang menunjukkan makna pada selainnya. Dalam artian dia tidak memiliki makna sendiri kecuali dia bersambung dengan isim. Isim. Nahu min, seperti min. Fa inna hadzal lafza kalimatun dalat ala ma'na wa huwa ibtida. Sesungguhnya lafaz ini memiliki makna yaitu ibtida, memulai, dari. Min itu dari, artinya memulai. Wa hadzal ma'na la yatim, tapi makna ini enggak sempurna, enggak bisa dipahami secara sempurna hatta tadumma hadzal kalimah ghairaha, sampai dia bergabung dengan kalimat lainnya. Fataqul zahabtu minal baiti, maka kamu katakan zahabtu minal bait, saya zahabtu, saya pergi, min, dari mana? Minal baiti. La tastati an taqul zahabtu min, saya pergi dari. Khalas, la yahsul al faidah, tidak dapat dipahami. Nah, di sini beliau memberikan beberapa contoh. Ini bakal kita dapat amsilatul ismi, kitabun, qalam. Insyaallah semuanya bisa di sini. Kemudian amsilatul fi'l wa amsilalil harf. Nah, kemudian yang harf ini dia terbatas, tidak seperti isim yang mungkin puluhan ribu. Kemudian yang fi'il juga ratusan ribuan, tapi kalau harf dia terbatas, puluhan. Tidak banyak. Nanti kita bisa hafal dari huruf jar, ya kan, huruf jar. Nah, kemudian asilah ini juga kita jadikan latihan di grup insyaallah. Nah, malan alamatul ismi. Tafadhal. Alamatul ismi qala al-ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhuli alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rukba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba wat ta. Nah, jazakallah khair. Kalau kita hafal nih enak loh. Nah, kan al-lafzu wa al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salatatun ismu fi'l wa harfun jali ma'na wal ismu yu'rafu, makin lancar, makin enak, makin pecah. Nah, qala fal ismu yu'rafu. Nah, ini penting. Sebelum kita masuk nanti nih ke alamat isim dan fi'il dan harf, ini saya mau ini dulu ke papan tulis dulu ya. Whiteboard. Nah, ini biar kita sebelum kita masuk penjelasan kita paham dulu nih ujung yang mau kita pelajari ini kemana ujungnya. Nah, yang pertama begini, mempelajari bahasa Arab atau bahkan semua bahasa ada yang namanya maharat. Al-maha, kemampuan-kemampuan dasar. Yang pertama apa? Maharatu al-istima', mendengar. Kemudian al-kalam, berbicara. Kemudian al-qira'ah. Kemudian al-kitabah, menulis.
Ini semua bahasa. Nah, bahasa Arab. Makanya anak kecil itu kalau di anak Indonesia tapi lahir di Arab Saudi misalnya, orang tuanya kerja di sana dan sering berbahasa Arab fusha, SD di sana, SMP sampai ke Indonesia bahasa Arabnya sudah fusha karena dia mendengar. Ya, dia mengucapkan al-kalam, mengucapkan apa yang dia dengar. Nah, sekarang kita orang Indonesia, kita tidak mendengar bahasa Arab di masa kecil kita. Berarti bukan bahasa ibu istilahnya. Nah, sekarang makanya ini pertanyaan begini, bagaimana caranya kita bisa berbahasa Arab secara aktif? Nah, kan saya udah nahu sorohnya oke, tapi mau ngomong. Nah, pertama memperbanyak apa? Listeningnya, alistima. Nah, itulah ada dua kelas kan, ada kelas hiwar, ada kelas muhadatsah. Hiwar percakapan, muhadatsah mungkin bisa muhadharah berbicara ya sendirinya. Nah, itu butuh dua ini. Kemudian yang ketiga al-qiraah. Setelah seorang anak ya, mendengar, kemudian dia bisa berucap. Yang pertama kali dipelajari juga di SD salah satunya apa? Kemampuan membaca. Nah, kalau di bahasa kita mungkin sederhana, membaca itu apalagi bahasa Indonesia sangat mudah ya. Yang penting anak itu tahu hurufnya dari A sampai Z, ya kan? Kemudian nanti mengeja, ya kan? A adalah. Dia belajar mengeja. Dan penuturan di Indonesia enak, ya kan? Apa yang ditulis dominannya itu yang dibaca. Tapi ketika kita belajar bahasa Arab, kemampuan membaca al-qiraah ini yang ketiga apa? Inilah yang membantu kita atau kita pelajarinya dari nahwu dan shorof. Nah, misalnya dari awal kita misalnya saya tulis ini deh. Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah. Nah, ini belajar bahasa, kemampuan qiraah. Kita mempelajari nahwu dan shorof itu untuk gunanya ini. Dari kata pertama aja kita pusing. Dari awal mau buka ini mau dibaca mu atau ma atau mi. Nah, ya kan? Ini kedua mau kita apa? Dan seterusnya. Gak usah kita ngomong nahwu itu kan huruf akhir ya kan? Huruf akhir. Oke. Oh, bisa nih ini mudhof ilaihi ya kan? Ma'hadu al-ulumi masyaallah. Tapi antum bisa baca bisa baca pertama ini sebagai ma'had. Ini dari mana? Dari ilmu shorof ya kan? Ya kan wazannya apa? Fa'ala yaf'alu fa'alan. Maf'al, maskan, ma'had. Ahidayah hadu ma'had. Nah, jadi itu kolaborasinya antara nahwu dan shorof, Ma'hadul Ulumil Islamiyah. Nah, kemudian akhirnya nahwu kita berkembang lagi. Ini apa nih? Ada alif lam dua-duanya. Berarti apa? Sifah mausuf. Oke, ikut. Ma'hadul Ulum Islamiyah wa. Wah, di nahwu kita dapat waw al-'athaf. Berarti ikutin baris sebelumnya. Wal arabiyyati. Al-arabiyyati. Nah, itu kemampuan membaca. Tapi yang kita pelajari kan nanti alamatul ismi, alamatul al-fi'al, alamatul al-harf. Nah, sekarang ini saya ingin tulis begini. Ini mau dibaca apakah? Nah, ini mana yang min, mana yang man deh? Al-awwal sih. Al-awwal lah. Awal madza man atau min? Yang pertama harfu jar. Nah, jar. Oke, harfu jar, min. Yang kedua man. Yang pertama man. Nah, sekarang ada min.
harfu jar. Harfu jar. Setelahnya ini fiil atau isim. Isim karena apa? Ada alif lam, ya kan? Nah, kemudian yang kedua kita baca man, yang setelahnya apa? Fi'il man asyraka. Nah, yang kita pelajari ini nanti ini alamatul ism, alamatul fi'il, alamatul harf, itu dia yang membantu kita untuk mendeteksi seperti ini. Nah, dari awal ketika antum misalnya tadi kita balik sebelum kita tahu ini min atau man. Antum menentukan min atau man bisa dengan mudah, lihat. Setelahnya ada alif lam. Berarti isim. Man nggak masuk ke isim, nggak akan manis syirk. Min dominannya, minasyirk. Kemudian ini nggak bisa kita baca min harf jar kalau setelahnya kita tahu ini fiil min asyraka, nggak bisa. Dominannya seperti itu. Nah, ini kaidah-kaidah yang membantu kita dalam membaca teks-teks Arab. Karena itulah akhirnya tugas dari apa? Tugas dari nahwu dan sorof. Dan kebutuhan kita itu lebih sulit daripada kebutuhan kita untuk mengenali bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Sangat mudah. Mengejanya, bacaannya sama dengan tulisannya. Nah, rata-rata seperti itu. Berbeda dengan bahasa Arab yang kita sebutkan tadi. Nah, ini makna atau ini tujuan dari mempelajari nahwu dan sorof. Jadi di antum itu pakemkan dulu nahwu sorof. Nah, baru tingkatan terakhir seorang itu menguasai bahasa Arab, apa dia mampu menuliskannya, al-kitabah. Dan kitabah ini nanti butuh apa? Mempelajari apa? Qawaid al-imla. Nah, qawaidul khatti wal imla. Nah, qawaidul khatti wal imla. Berarti ini mana yang benar? Saya tuliskan saya katakan saya baca ini. Idhab ya Zaid. Ya Zaid. Idhab ya Zaid. Nah, ini siapa? Ini mana yang benar? Yang kedua atau yang pertama? Dua-duanya dibaca idhab, ya kan? Yang pertama, yang benar yang pertama tanpa ada hamzah. Ini bagaimana penentuannya? Itu di ilmu qawaid imla. Ada hamzatul wasl, ada hamzatul al-qata'. Nah, ketika nanti antum insyaallah, antuna semua insyaallah menguasai empat ini, inilah baru dapat kunci utama. Misalnya kunci itu, kalau kunci itu punya gigi-gigi, ini 4 gigi di kunci itu yang antum bisa dengannya membuka ulum al-islamiyah. Makanya dikatakan al-arabiyah itu miftahu al-ulumi al-islamiyah. Bahasa Arab adalah kunci dari ilmu-ilmu keislaman semuanya. Kenapa? Kalau nanti kurang atau timpang di salah satunya itu menyebabkan rata-rata itu menyebabkan gagal paham. Itu gagal paham, nggak paham atau salah paham. Akhirnya apa? Dhalla wa adhal. Salah dan menyesatkan orang lain. Dari istima itu sendiri juga nanti tentang makharijul huruf. Makharijul huruf. Jadi apa maksudnya menjelaskan ini sedikit? Bahwasanya agama ini tidak sederhana, tidak dalam artian bukan gampangan. Yang sedang kita hadapi ini perkara yang akan kita pertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah dalam urusan dunia biasa. Tapi bahkan salah dalam urusan dunia saja itu sangat buruk. Masa kita mau salah dalam urusan akhirat? Nah, makanya kalau kata ulama itu apa? Yang menyebabkan kehancuran dunia ini, kehancuran umat itu apa? Nis tabib, nis nahwi, wanis muhandis. Dia dokter tapi setengah-setengah ilmunya, akhirnya malpraktek. Muhandis insinyur setengah-setengah juga, akhirnya proyeknya ambruk gitu.
Kemudian apa? Nis lughah atau nis nahwi. Ahli bahasa jadi setengah-setengah. Akhirnya dia baca ayat, baca hadis, pemahamannya nggak nyampe, dia berfatwa. Nah, jadi ini sebagai bentuk apa? Bahwasanya yang kita pelajari betul-betul menyangkut dengan pemahaman kita, dan tentunya kita akhirnya menjadi seorang dai dan daiyah untuk keluarga terdekat ini mah menjadi yang menunjukkan menuntun ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita balik lagi ke alamatul ismi. Yang pertama, kita mau lihat depan kita ini isim atau huruf atau fiil. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nah, dalam ajrumiyah beliau menggunakan kata khafd. Itu muradi dari al kasrah. Jadi kalau nanti kita jemput kata khafd, itu apa? Kasrah atau kasr atau jar. Nah, itu khafd. Fal ismu ya'rafu bil khafdi wat tanwini, kemudian dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan dia di isim tersebut ada alif dan lamnya. Kalau nggak ada alif lam berarti dia nakirah, berarti dengan tanwin. Nah, ini titik. Wa huruful khafdi ay huruful jar. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lam. Wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Nah, jadi wa aqul lil ismi alamatun yatamayyaz an akhwaihi fi'l wa harf. Isim memiliki tanda-tanda yang berbeda dengan fi'il dan harf. Bi wujudi wahidah, dia memiliki satu tanda saja atau lebih. Satu aja udah ada masuk, itu berarti dia isim. Apakah itu masuk ke depannya harf jar atau tanwin atau dukhul alif lam. Kalau alif lam jelas mudah. Kalau tanwin juga kelihatan. Nah, yang ini membantu juga bisa masuk huruf jar. Contohnya, kita belum masuk kata man, isim atau harf. Kita tes bisa atau enggak masuk dia harf jar. Banyak di ayat itu ada wa mimman haula minal qura, min man masuk ke depannya huruf jar, berarti jelas, nggak usah bingung. Man ini dia depannya nggak ada tanwin, nggak bisa alif lam. Man ini nggak ada tanwin, nggak bisa kasrah, tapi dia masuk huruf jar di depannya, berarti dia apa? Man minal asma, dia adalah isim. Nah, wa ammal khafdu fil lughah, kemudian khafd secara bahasa dhiddul irtifa, kasrah ini lawan dari tinggi, lawan dari fathah. Wa fi silahin nuhah ibaratun anil kasrah allati yuhditsuhal amilu au mana ba'anha. Secara bahasa nahu, ibarah dari kasrah yang dibuat oleh amil atau yang mewakilinya. Seperti mislu kasratir ra min bakrin wa amrin fi nahwi qaulika marartu bi bakrin ada kitabu amrin fa bakr wa amr ismani liwujudil kasrah. Nah, karena dia ada kasrah. Nah, amr dan bakr dia sebagai mudhaf ilaihi, barisnya kasrah. Nah, kemudian wa amat tanwin fil lughah, adapun tanwin secara bahasa maknanya at-taswid. At-taswid taqul nawana ta'iru, berkicau, dari sawwata yusawwitu taswid. Makanya ketika disebutkan ada tanwin itu misalnya zaidun, ada nunnya di ujungnya. Makanya secara istilah apa itu? Nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdhan wa tufariqu khattan. Secara lafaz nun mati sakinah yang mengikuti akhir isim secara lafaz zaidun. Kalau kita secara lafaz ini kan tulis bahasa Indonesia apa? Zaidun, ya kan, zaidun. Wa tufariqu khattan, akan tetapi tidak dituliskan. Listighnai anha bi tikrari syaklah inda dhabti bil qalami, agar tidak mengulangi dua kata. Jadi zaidun, nah dituliskan dia ini
dengan tanwin saja. Karena secara asal apa? Kita tulis zaidun. Nah, tapi apa? Diwakilkan oleh tanwin. Tapi secara penuturan dia itu nun sakinah. Nun yang sukun. Summa al-alamatus tsalitsah min alamatul ismi dukhul alamat ketiga, tanda ketiga itu ada alif lam. Ini yang paling mudah melihat ini isim atau bukan. Ar-rajul, al-ghulam, al-farasul, kitab, semuanya al-alamah sendiri itu merupakan al. Nah, ini juga penting. Ketika dia udah kita tahu dia ada alnya, kalau di depannya udah ada harf jar, min atau ila, itu udah nggak usah ragu. Saat ini bacanya minal alamatu au alamati, udah yakin. Nggak ada lagi apa? Keraguan. Minal alamati ilal alamati. Kecuali nanti bagian-bagian yang ghair munsharif. Jika dia nakirah. Tapi jika dia nakirah. Kalau yang sudah apa? Alif lam, itu walaupun di awalnya ghair munsharif, dia menjadi munsharif. Seperti beberapa jamak, misalnya masajidu. Nah, ra'aitu ila masajida kalau dia nakirah. Tapi kalau dia dengan alif lam, ra'aitu ilal masajidi. Nanti insyaallah kita masuk. Al-alamatur rabi'ah, al-alamatu ar-rabi'ah dukhul harf min hurufil khafd. Nah, ini yang kita contohkan tadi. Nahwu zahabtu minal baiti ilal madrasah. Dia bisa bergandeng dengan huruf jar. Itu udah pasti dia ism, walaupun dia bukan ismun zahir. Ismun zahir itu seperti ini, madrasah, kita tahu. Tapi kayak seperti man, ya kan, atau domir. Nah, domir itu isim atau enggak? Kita buktikan. Sering nggak kita dengar ilaihi, ana sa'adhabu ilaihi. Hi cuma satu huruf. Ya isim atau bukan domir? Isim. Kenapa? Bisa nyambung dengan harf jar. Nah, harf jar. Kemudian ini makna-makna dari huruful khafd. Wa huruful khafdi wa hiya min walaha ma'anin minha al-ibtida. Min, dari, memiliki beberapa arti. Itu memulai, al-ibtida. Kemudian wa ila, sampai, yaitu al-intiha. Al-ibtida, al-intiha, tujuan akhir, sampai. Nahu safartu ilal Iskandariyah. Wa'an al-mujawazah. Nah, an ini al-mujawazah juga beberapa pemakaiannya dia bisa digunakan juga kalau kita terjemahkan dari. Kemudian ala, mana isti'la, di atas. Kemudian fi, wa fi makna zorfiyah, di. Nahum alma fil kuz, air itu dalam bejana. Warubba ditaklil, terkadang. Rubba rajulin karimin qabalani. Nah, terkadang bisa jadi, atau pengharapan. Walba min ma'aniha ta'diyah. Nah, ini juga tugas ba ini apa? Membantu fi'il lazim untuk dapat apa? Memiliki maf'ul. Nazartu ila. Kemudian marartu bil wadi. Saya jalan melewati lembah. Kemudian kalau yang sering kita dengar dalam pembahasan fikih, ba ini memiliki makna at-tabaid atau bilkul. Wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini kan khilaf ulama fikih. Untuk mau berwudu, wamsahu bi ru'usikum, usaplah bi ru'usikum, dengan kepala kalian. Bi ini mau dibawa ke makna mana? Ya, bilkul atau bi tabaid. Imam Syafi'i milihnya apa? Bi litaba'id, sebagian saja. Maksudnya mazhab Syafi'i cukup ujung rambut sudah cukup, walaupun semua lebih baik. Tapi mazhab Ahmad, mazhab Maliki di al-kul, semuanya satu kepala. Walam li al-malu li Muhammad, di mana al-milkiyah, kepemilikan, atau al-ikhtisas,
kepunyaan, kekhususan. Al-babu lidda, pintu itu punya rumah ini. Wal hasiru lil masjid, karpet itu punya masjid ini. Wal istihqaq, kemudian menyebutkan hak bagi siapa? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min hurufil khafdi huruful qasam. Al-wawu wal ba'u wat ta. Wallahi, yang sering kita dengar. La tadkhul illa ala ismi zahir. Seperti wallah, wattur, wattin. Nah, kemudian al-ba la takhtas bilafzin duna lafz bal tadkhul ala ismi zahir wa tadkhul ala dhamir. Jadi isim zahir ini lawannya apa? Dhamir. Nah, bika la adribanna. Billah isim zahir, bika dengan dhamir ala dhamir. Watta la tadkhul ila ala lafzul jalalah tallahi la akidanna asnamakum. Nah, kemudian lihat di sini juga Imam Al-Ajurrum menggunakan kata apa? Ini al-waw dan al-ba dan at-ta. Min wa ila wa an wa ala wa fi ruba wal ba, ini maksudnya apa? Bi. Wal kaf ini apa? Ka. Wal lam li. Jadi ini membantu kita, Syur. Ketika misalnya kita nanti masuk ke i'rab, jangan keliru. Karena nanti kelirunya bingung. Seperti ini. Dia kekeliruan ini menabrak kaidah. Contohnya, misalnya kita katakan kita mau meng-i'rab roja'a Zaid minal masjidi. Bukan. Ini enggak. Nah, tadi ini ya. Marartu bi al masjidi. Nah, kita masuk ke i'rab masjid. Kita mau bilang apa? Masjid ismun majrurun wal amatu ismun majrurun. Kita katakan apa? Bilba atau bibi? Bilba, tulis bilba. Ismun majrurun bilba wa alamatu jarhi kasrah. Kenapa? Kalau kita gunakan bibi, menabrak kaedahnya, huruf jar nggak bisa apa? Nggak bisa masuk ke sesama huruf. Dan kalau dia bibi ini di depannya ada huruf jar juga, berarti dia bukan harf, dia itu isim. Nah, makanya bilba, nah, atau biila, bilbai atau bilami. Nah, al-qalamu li Muhammad. Nah, Muhammad isim majrur bi alam, la taqul bi li wa la taktub bi. Makin bi bilam. Nah, al-an alamatu al-fi'al. Nah, tafadhal. Alamatul fi'li. Qala wal fi'lu yu'rafu bi qad was-sin was-sawfa wat-ta'i at-ta'nits wa-ta'i sakinah. Qal muallif alamat qala wal fi'lu yu'rafu bi qad was-sin was-sawfa wat-ta'i at-ta'nits sakinah. Nah, contoh-contoh fi'il dia bisa didahului kalau ada di depan kata tersebut ada qad atau sin atau saufa atau di belakangnya ada ta'nis, ketahuilah itu merupakan fiil. Langsung kita ke contoh, misalnya seperti yang di ayat qad aflaha al-mu'minun. Nah, jelas. Nah, aflaha di sini misalnya kita tulis ini membedakan antara fiil dan wazan af'ala dengan isim tafdhil. Nah, ini misalnya kita tulis begini, nggak pakai syakel. Nah, ini kita hilangkan nun. Di sini qad aflaha al-mu'min. Nah, sekarang kita lagi bingung. Saat ini saya baca qad aflahul mu'mini ini sebagai isim tafdhil atau qad aflaha. Gak usah bingung, langsung. Ini qad jelas dia sebagai alamat fi'il.
Udah langsung baca aflaha al-mu'minu. Nggak ada lagi kebingungan mau dibaca aflahu sebagai falahun aflah. Nah, dengan isim tafdil. Nah, ini yang membantu kita untuk melihat ini isim tafdil atau fi'il rubai ala wazan af'ala. Nah, dilihat depannya kalau ada qad, dia berarti fi'il. Kemudian, nah, sekarang makna qad. Nah, wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari'. Nah, pertama idza dakhala 'ala fi'l al-madhi, dia memiliki dua arti. Yang pertama at-tahqiq wa takrib. Nah, pertama tahqiq, qad aflaha al-mu'minun. Sungguh. Kita jadi kalau terjemahan kita gunakan sungguh telah beruntung orang mukmin. Yang takrib menunjukkan dekat. Makanya itu yang dikomat, qad qamatis shalah. Salatnya mau didirikan belum, tapi udah dengan fi'il madhi. Maksudnya apa? Takrib, qarraba yuqarribu takriban. Udah dekat. Nah, udah dekat. Seperti nahwa qaulika, nah, qad qamatis shalah, qad gharabatis syamsu. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya dua juga. Pertama, bisa menjadi taksir atau taklil. Ya, kalau taksir itu sering, taklil kadang-kadang. Tergantung di sini apa? Tergantung jumlahnya, tergantung kalimatnya. Di sini dicontohkan qad yajudul bakhil. Nah, terkadang orang bakhil bisa dermawan. Qad yajudu al-bakhil. Nah, tapi kalau itu digunakan untuk yang secara kalimat ini qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Orang yang rajin akan mendapatkan keinginannya. Di sini apa? Enggak kita gunakan taklil, tapi apa? Li taksir. Seringkali atau bahkan ya orang rajin itu akan mendapatkan keinginannya. Nah, tapi yang sering digunakan memang itu lit taklil. Nah, qala syair qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu. Nah, ini dua digabungkan. Qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Nah, ammasin wa saufa fa yadkhulani 'ala al-fi'l al-mudhari' wahdahu, sedangkan sin dan saufa hanya masuk ke fi'il mudhari'. Nah, yang sin itu maksud apa? Seperti ini. Sayaqulu sufaha, ana sa'adhhab, ana sa'anam, sa'akul. Enggak bisa kita masukkan ke fi'il madhi. Ana zahabtu. Karena dia menunjukkan untuk akan dalam terjemahannya. Maka di sini beliau sebutkan atau tidak, sebentar. Nah, nggak disebutkan. Perbedaan sin dan saufa apa? Sa itu untuk menunjukkan akan, tapi untuk waktu dekat. Ana sa'anamu ba'da, ana sa'astarihu ba'da al-muhadharah. Saya akan istirahat setelah acara ini. Tapi saufa untuk jauh. Ana sa'usafiru fil usbu'il qadim insyaallah. Au saufa adhhabu ghadan. Bisa. Kalau itu hitungan apa? Besoknya itu juga lumayan lama. Nah, itu penggunaan untuk saufa. Kemudian ta'ut ta'nis. Nah, ini terakhir, kalau di ujung kata tersebut ada ta'ut ta'nis, maka itu juga adalah fi'il, Nah, wa amat ta'ut ta'nis fatadkhul 'ala fi'il madhi duna ghairi. Nah, kalau sin dan saufa hanya fi'il mudhari, sedangkan ta' ta'nis hanya ke fi'il madhi. Nah, qalat Aisyatu ummul mukminin. Kenapa? Karena kalau fi'il mudhari'nya enggak di belakang tapi di depan. Taqulu ummul mukminin. Nah, ini balik ke sharaf, insyaallah paham. Nah, tapi penambahan dari Syekh Abdul Hamid Muhyiddin, Imam Ajurrumi, Ibnu Ajur meninggalkan satu
satu tanda untuk fi'il amr, yaitu apa? Dalalatu ala talabi ma'a qabuli ya mukhatab au nun taukid. Untuk menandakan fi'il amr, salah satunya pertama ya'ul mukhatabah. Seperti di qumi, uq'udi, ijlisi, anti, untuk lawan bicara perempuan. Kemudian kalau ada fi'il atau ada nun taukid, uktubanna, wanzuranna, ijlisanna, sama itu jelas sebagai fi'il dan dia sebagai fi'il amr. Dan nun taukid bisa masuk ke fi'il amr dan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Nah, terakhir al-harfu. Nah, tafadhal. الحرف قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Terakhir sebagai materi hari ini, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, dan huruf yang itu tidak tanda-tandanya itu bukan dengan tanda-tanda isim, juga dengan tanda-tanda fi'il. Wa aqul yatamayyazul harfu an akhwahil ism wal fi'li annahu la yasih dukhul alamat. Dia nggak bisa dimasuki oleh tanda-tanda isim. Jadi harf ini nggak bisa masuk alif lam, nggak bisa masuk huruf jar, nggak bisa apalagi tadi tanwin dan sukun. Makanya tadi contoh i'rab yang benar bukan marartu bil madrasah atau marartu bi masjid ism majrurun bibi, salah. Tapi apa? Bilba'i. Kemudian wala yasihhu kama la yasidukhul alamatin alamat af'al allati sabaqa bayanuha mislu min wahal walam, gak masuk ke huruf. Wala tanwin wala yajuz dukhul hurufil khafdi alaih. Wa aidan la yasih an tadkhul alaiha sin wala saufa. Ana sa'ila au sahatta saufa hatta lah. Wala ta'u ta'nis. Nah, semua. Wala qad wala ghairaha mimma huwa alamat ala anna al-kalimah fi'l. Nah, kalimah fi'l. Nah, jadi untuk memudahkan untuk memahami ini semua, memang kita melihat ke teks bahasa Arab gundul, melatih diri untuk membaca bahasa Arab kita para gundul. Nah, seperti dari awal. Nanti ini latihan ini akan sedikit saya modifikasi. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan sama dengan kitab, tapi nanti ada modifikasi justru mengidentifikasi mana isim, mana fi'il, mana harf. Nah, seperti ini dari awal. Soal kedua misalnya. Dha' fil makanil khali min kulli misalin min al-amsilatil atiyati kalimatun yatimu bihal ma'na. Dari awal dha' sukun, fi'il amr, fi harfun. Al-makanil khali ada alif lam, berarti dia apa? Isim. Min kulli. Nah, kul isim, min harf. Yang penting kita ini dulu, kita pakemkan dulu. Karena begitu. At-tawassu' dalam cabang ilmu apapun secara mendalam itu li ahli takhasus, bagi orang yang ingin menjadi spesialis pada bidangnya. Tapi pada itu kebutuhan dasar yang itu sudah cukup untuknya. Kita nggak perlu terlalu dalam artian apa? Seperti dalam fikih Syafi'i misalnya. Fikih Syafi'i secara kitab marotib, level bawah, menengah, atas, sampai pada level-levelnya. Tapi bagi seorang awam ya yang hanya ingin mempelajari mazhab Syafi'i, untuk ibadah sehari-harinya dia bukan seorang pembelajar fikih, dia bukan seorang pembelajar bahasa Arab, cukup atau tidak matan ghayah wa takrib sebagai dasar? Jawabannya apa? Cukup sebagai dasar, cukup. Selebihnya jika dia ingin tahu, dia bisa bertanya. Nah, begitu juga
seperti ini, kita dalam sehariannya kita tahu nahwu ini bertingkat-tingkat atau bahkan ada khilaf madrasah Kufah, madrasah Basrah. Nah, bagi yang ingin memperdalam, memang dia misalnya dari awal masuk ke fakultas bahasa Arab, ya dia harus bisa juga menguasai alfiyah. Tapi siapa? Untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk membaca kitab-kitab apapun saja, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran secara dasar, memahami hadis-hadis, antum pakemkan ajrumiyah ini saja, ini udah cukup. Udah cukup. Kenapa? Kalau kita udah masuk ke alfiyah, pembahasannya udah tentang apa nanti, syarahnya itu tentang khilafnya. Yang itu apa nggak akan kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran sudah diberi syakel, alhamdulillah. Sebagai syakel. Juga membaca kitab-kitab ulama. Nah, jadi apa? Dalam artian marhalah untuk ilmu ini jangan pindah ya kepada level yang lebih berat kecuali setelah menguasai level tersebut. Dan minimal pada setiap cabang ilmu kita menguasai level yang itu sudah bagian dari cukup. Kalau bahasa itu bil qadri al-mujzi. Ala qadri al-mujzi. Ya, yang cukup. Nah, itu cukup. Dan untuk level kita seorang Indonesia dan kita gunakan bahasa Arab untuk memahami pemahaman dasar, 6 ajrumiyah ini sudah cukup, sangat cukup. Tapi kalau memang sudah masuk ingin memperdalam bahasa, tentunya tidak mencukupkan diri dengan ajrumiyah, dengan alfiyah dan seterusnya. Nah, walillahil hamd, ini sebagai batas baca kita untuk siang hari ini. Insya Allah minggu depan kita masuk ke babul i'rab. Jadi kira-kira setiap pertemuan itu Ana udah perkirakan, jadi bab kitab ini kita bagi langsung menjadi 8 bagian. Ya, untuk 8 pertemuan. Nanti ada bab-bab yang itu agak lumayan pelik, lumayan panjang, ada bab-bab yang itu juga insya Allah mudah. Nah, kalau ini tadi kita lebih banyak di muqaddimah tadi hampir setengah jam. Mungkin kalau di pertemuan kedepannya itu lebih insya Allah dan cukup insya Allah. Berikutnya, sebagaimana sudah kita katakan di awal, nanti akan ada latihan menyusul di grup. Kemudian yang ingin menghafal matan ini juga dapat melis namanya nanti mengirimkan setoran itu via voice note di grup WA masing-masing, grup ikhwan dan akhwat di pagi hari Jumat. Nah, direkam tentunya tinggal dikirim. Nanti kami mendengarkan mana baris yang mungkin kurang tepat atau makhrajnya atau panjang pendeknya mungkin tentunya juga ada keliru. Nah, berikutnya saya kembalikan ke Syekh Alfian. Ya, nama Ustaz. Syukran Ustaz Ahmad Adrumi atas ilmu yang telah disampaikan. Jazakallah khairan. Baik, mungkin selanjutnya kita masuk ke diskusi Ustaz ya. Tanya jawab. Ya, kalau tidak salah tadi sempat ada pertanyaan di Zoom chatnya Ustaz, tapi kebetulan saya tadi terlog out jadi tidak bisa membacakan pertanyaan. Apakah sudah terlihat? Ini kita lihat bareng-bareng. Baik. Oke, sebentar. Nah, pertama mengerti maksud dengan baris. Apakah maksud baris ini kalimat dalam bahasa Indonesia atau jumlah kata dalam bahasa Arab? Kayak 6. Oh iya, ini ada perbedaan. Ya, perbedaan di bahasa kita menerjemahkan. Nah, kata al-kalimah ini semuanya lihat di layar ya, kelihatan ya. Kata al-kalimah dalam bahasa Arab terjemahan di kita itu kata, ya. Yang kalimat kita gunakan dalam bahasa kita itu terjemahan dari apa? Al-jumlah. Nah, di sini ini dia kuncinya. Nah, ini dia kuncinya. Jadi memberikan baris atau harakat kulli kalimah.
Jadi memberi baris setiap kata. Nah, harakat ini baris setiap kata. Nah, ini memang yang terbalik-balik udah di bahasa serapan kita. Ya kan, al-kalimah di sini itu terjemahan di bahasa kita adalah kata, kemudian kalimat dalam bahasa kita di bahasa Arabnya adalah jumlah. Masya Allah. Salatul asar aina anta? Masya Allah. Tafadhal barakallahu fiik. Nah, itu Ya. untuk perbedaan di pengertian bahasa. Baik, berarti yang dibikin bahasa tuh kata saja, kalimat dalam artian kata. Siap, Ustaz. Ya, semoga Masdar. terjawab. Nah, ini masih ada. Masdar atau beberapa isim lain dapat beramalan seperti amalan fi'il. Mengandung unsur waktu atau juga. Nah, ini mungkin nanti masuk kita ke fa'il ya. Misalnya itu dia enggak terkait waktu. Misalnya Zaidun akilun ta'aman. Nanti insya Allah kita lebihnya itu masuk ke babnya. Nah, Zaid memakan, mana dia? Terkirim atau belum? Zaidun akilun ta'aman. Nah, ta'aman sini sebagai maf'ulun bihi dari isim fa'ilnya akilun, tapi akilunnya tidak apa? Tidak terkait dengan waktu, dia isim. Kemudian yang masdar juga memang ada beberapa contoh masdar. Di sini beberapa isim lain ada isim fa'il. Kemudian masdar juga dia tetap sebagai hitungannya sebagai isim. Sebagai isim tidak terkait ghairu muqtarinin bizaman. Ghairu muqtarinin bizaman. Tapi nanti memang secara penterjemahan ada berbeda antara kita katakan misalnya Muhammadun darisul lughatil arabiyah dengan Muhammadun darisun al-lughata al-arabiyah. Ini balik ke mudhaf ilaihi nanti datang insyaallah. Nyampe kita ke bab mudhaf ilaihi. Nah. Ya. Syukran atas jawabannya. Mungkin bagi ada yang ingin ditanyakan lagi, satu atau dua lagi mungkin ya, bisa ditanyakan via chat ataupun voice. Nah, bisa di grup masing-masing boleh nanti. Ada lagi? Mungkin satu lagi Ustaz di chat, Zoom chatnya. Ini mengi'rab seperti majrur bifi, susunan bifi ini tidak membatalkan dua huruf. Nah, sahih. Karena kalau yang fi'ilaan dia sudah dua huruf, dia tidak apa? Tidak namanya itu tidak labs, tidak membingungkan. Tapi kalau misalnya seperti yang bifi, bibi, ya kan. Kemudian apa? Akhirnya dua huruf tadi bergabungan. Makanya di Imam Ibnu Ajurru menggunakan apa? Bilba'i auta awil waw. Jadi bil wawi bitai waw. Karena dia tidak bisa dituliskan sendiri. Biwa atau bita atau bi gitu. Tapi kalau yang min wa ila wa an wa ala wa fi dia sudah dua huruf. Nah, itu tidak labes di situ, tidak membingungkan pembaca. Jadi bisa dibaca langsung. Nah, itu dia. Atau bahkan sebagian itu untuk sebagai ini dia mengasih spasi pada penulisannya seperti majrur bimin ya, digabungkan majrur bimin atau majrur bi. Nah, dia sebagai padanan sendiri. Nah, insya Allah nanti di babul i'rab kita juga dapat ini. Nah, ya, tahu Ustaz. Ya karena sudah
pukul 2:30 saat waktu Indonesia Barat ya. Dan mungkin ada beberapa tadi rekan-rekan kita peserta di sana yang sudah masuk ke waktu asar. Afwan. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saat ya untuk pertemuan pertama, dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya di insya Allah pekan depan hari Jumat pukul 1 atau 13.00 waktu Indonesia Barat. Oke, mungkin diingatkan kembali kepada peserta sekalian untuk mengisi form presensi yang telah di-share di Zoom chat-nya agar kami dapat data siapa saja yang hadir dan sudah bisa memenuhi presensi yang telah ditetapkan atau dipersyaratkan untuk mendapatkan e-sertifikat. Ya mungkin sekian para peserta sekalian, Bapak, Ibu, dan Ustadz Hadrum yang saya hormati. Kita akhiri daurah ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan istighfar, astagfirullah. Dan doa bertutup majelis. Subhanakallah. Ya, jazakumullah khairan Ustadz Hadrumi dan peserta sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.